Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi saudara. Sukacita Tuhan berlimpah atas kita, amin. Haleluya. Saya melihat wajah Bapak Ibu, wajah penuh dengan sukacita pagi hari. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan perkara makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah masalah sukacita. Jadi kalau kita bersukacita, itu ciri-ciri kita hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Lihat kanan kirinya, ya. Buka-buka sukacita tentunya. Bilang sama dia, kita hidup dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ya, tema kita hari ini bagaimana kita menghidupi keilahian Kristus. Amin Saudara. Secara khusus kita akan mulai saudara mempraktikkan bagaimana kita intim dengan kebenaran firman, bagaimana kita intim dengan kasih Tuhan, bagaimana kita intim dengan kuasa Tuhan. Amin saudara. 3 hal ini akan kita bahas pagi ini, dan minggu-minggu depan kita akan lebih dalam membahas ini. Bapak Ibu Saudara, masih semangat membaca firman setiap hari. Amin saudara. Karena fondasi untuk menghidupi keilahian Kristus ini adalah fondasinya adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita tekun baca firman tiap hari, mulai merenungkan firman itu tiap hari, memperkatakan firman itu tiap hari, belajar melakukan firman itu tiap hari, dan belajar membagikan firman. Amin saudara. Maka sedikit demi sedikit kita akan mulai menghidupi keilahian Kristus. Amin. Ya, yang lalu kita belajar ada istilah 4M. Ya, 4M. M yang pertama, menerima firman dengan cara kita baca firman. Amin. Kita dengar firman. Yang kedua, kita merenungkan firman. M yang kedua. Amin. Ya, kita renungkan, kita mulai hafal, kita mulai perkatakan, itu cara merenungkan. Yang ketiga, melakukan, ya. Jadi belajar melakukan firman. Yang keempat, kita membagikan firman. Itu sebabnya di komsel-komsel, ya, kita dorong saudara untuk bagi firman di grup WA masing-masing area, ya. Itu belajar kita membagi firman. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya kita sedikit demi sedikit pelan-pelan kita mulai menghidupi keilahian Kristus. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Kemudian kita lompat nanti baca atau lanjutkan pasal 45 sampai 52. Bapak Ibu Saudara, ada 2 kisah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 itu adalah cerita di mana Yesus dengan mujizatnya memberi makan 5.000 orang hanya dengan modal 5 roti 2 ikan, ya kan? Kemudian kisah selanjutnya adalah pasal ayat 45 sampai ayat 52 adalah di mana Yesus berjalan di atas air. Mari kita mulai dalami beberapa ayat berikut ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat 31 sampai ayat 32. Ya, saya sudah bantu Bapak Ibu untuk menampilkan ayat ini di layar sehingga kita bisa lihat bersama-sama. Kita baca sama-sama 2 ayat. Lalu Dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Sekarang schedule-nya Yesus itu dengan murid-muridnya padat sekali. Ya, sampai makan pun gak sempat. Coba tanya sebenarnya, kamu sempat gak makan? Makan siang misalnya. Jadi ada beberapa schedule makanan itu tertunda. Kemungkinan ini makan siang, ya kan? Kalau pagi ya orang masih di rumah mempersiapkan. Kalau malam ya orang udah pulang, ya kan? Kemungkinan besar ini makan siang. Jadi makan siangnya tertunda. Delay makan siangnya sekarang. Kenapa? Karena
saking padatnya schedule yang Yesus miliki, orang banyak yang dilayani dan lain sebagainya. Ya, nah, mirip Bapak Ibu Saudara, kita semua orang-orang sibuk ya, schedule yang padat. Amin saudara. Sampai akhirnya Yesus karena sudah saking lelah, sudah saking capeknya saudara, schedule yang sangat ketat, ya, kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, kita pergi aja dulu, kita istirahat sebentar saja, masuk dulu sebentar, begitu ya, karena schedule-nya padat sekali. Saudara, akhirnya mereka pun cari tempat yang jauh untuk beristirahat sebentar, ya, karena ayat ini berkata, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu. Jadi artinya ke seberang danau. Mereka pergi cari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Karena kalau di tempat di mana mereka stay sekarang ini, itu banyak orang-orang yang cari mereka. Jadi mereka perlu ke seberang supaya orang-orang nggak cari mereka. Amin saudara. Nah, saudara, ini schedule yang sangat padat saudara. Tapi di tengah-tengah schedule yang sangat padat itu, apa yang Yesus lakukan berikutnya? Mari kita baca ayat ini. Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Wow. Bapak Ibu Saudara, ternyata di tengah-tengah schedule yang sangat ketat, Yesus masih sengaja memberi waktunya, menyisihkan waktunya untuk berdoa. Makan boleh nggak sempat, tapi berdoa nggak boleh tertunda. Bilang sama sebelahnya, jadwal makan boleh tertunda, tapi jadwal doa nggak boleh tertunda. Amin. Jadwal makan boleh tercancel, nggak apa-apa. Tapi jadwal doa, jadwal baca firman nggak boleh tercancel. Amin, saudara. Ada banyak alasan orang, kenapa nggak baca firman hari ini? Aduh, maaf sibuk. Saudara, saya nggak tahu di area Bapak Ibu, di grup WA di mana kita saling mengingatkan, ya kan? Saya kurang tahu alasan-alasan orang kenapa baca firmannya tertunda di hari-hari tertentu. Alasan klasik, sibuk. Haleluya. Saudara, tapi kita mau belajar menghidupi keilahian Kristus. Yesus di tengah-tengah schedule yang sangat padat, makan boleh tertunda, bahkan istirahat pun boleh nggak jadi. Nanti kita akan lihat kisah selanjutnya. Ketika mereka pergi ke seberang saudara untuk ngasuh sebentar, untuk istirahat sebentar, ternyata nggak jadi istirahatnya. Karena orang banyak terus cari Yesus saudara. Jadi nggak jadi istirahat itu. Amin saudara. Ya, yang lain boleh tertunda, tapi untuk doa dan baca firman itu nggak boleh tertunda. Amin Bapak Ibu. Bilang sama sebelahnya, jadwal doa dan baca firman nggak boleh tertunda. Bilang. Haleluya. Amin saudara. Karena sekali lagi membangun keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan baca firman, itulah fondasi kehidupan kita, itulah dasar untuk menghidupi keilahian Kristus yang lainnya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, menghidupi kebenaran firman setiap hari adalah fondasi untuk dapat menghidupi keilahian Kristus. Harus memberi waktu dengan sengaja untuk berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Bukan waktu yang sisa-sisa. Bukan kalau ada waktu oke baca, kalau nggak ada waktu nggak baca. Ya, tapi dengan sengaja memberi waktu untuk doa dan baca firman. Ya, katakan bersama saya, dengan sengaja memberi waktu. Amin saudara, sehingga waktu yang ada kita kepada Tuhan itu bukan waktu yang sisa-sisa. Bukan. Tapi prime time, waktu yang utama. Ya, di mana betul-betul kita siapkan dengan sengaja. Jam sekian sampai jam sekian hari ini aku doa dan baca firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mau jam berapa terserah. Mau di pagi hari boleh. Yesus sering berdoa di pagi hari. Tapi Yesus juga sering berdoa di malam hari. Yang kita baca ayat tadi itu menjelang malam Yesus berdoa. Ya, jadi di mana waktu yang baik yang Bapak Ibu sediakan untuk doa dan baca firman boleh.
Mau pagi harinya berdoa, malam harinya baca firman, terserah. Pokoknya ada waktu yang kita sediakan untuk doa dan baca firman. Amin, saudara. Minggu lalu Pak Peter sudah cerita atau sudah khotbah di kita bagaimana Daniel, orang yang super sibuk, ya, dia masih sengaja juga memberi waktunya 3 kali sehari. Berapa kali, saudara? 3 kali sehari, ya, berdoa. Ketika kita dengar firman ini, ada teman saya berkata, wah Pak Rafi, saya mirip Daniel, 3 kali sehari berdoa. Luar biasa tahu ya. Nah, jam-jam berapa lah doa ini? Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, bro. Saya pikir yang Daniel cerita itu bukan doa makan itu, saya bilang. Saudara, bukan doa makan, tapi betul-betul doa yang disengaja untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus membangun fondasi ini dengan sengaja menyediakan waktu berdoa, menghidupi firman, baca firman setiap hari, maka Yesus itu, dan ini yang kita pelajari, dia bisa intim dengan kebenaran. Firman yang kita baca setiap hari, firman yang kita hidupi setiap hari, firman yang kita renungkan setiap hari, firman yang kita belajar mulai lakukan setiap hari, kita harus praktekkan dalam hidup kita. Itulah artinya intim dengan kebenaran. Amin, saudara. Intim dengan kebenaran artinya seluruh aspek hidup kita itu harus dibangun berdasarkan firman Tuhan. Ya, ini berulang-ulang saya sampaikan karena dasarnya ini, kuncinya ini. Kalau kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman, wow, kualitas kekristenan kita bukan biasa-biasa, saudara. Amin. Kualitas hidup kita tidak akan biasa-biasa. Banyak orang membangun hidupnya berdasarkan apa kata hati. Padahal hati sering menipu kita. Ya, kita Yeremia berkata betapa liciknya hati. Bilang sama saudaranya, jangan terlalu percaya dengan hatimu. Kecuali hati kita sudah dimurnikan, saudara, dan suara Tuhan sering berbicara di hati kita, itu oke. Amin. Tapi apakah hati kita sudah betul-betul dimurnikan? Ya. Orang yang cenderung menggunakan perasaannya selalu berkata, saya rasa begini. Tapi orang yang cenderung menggunakan pikirannya selalu berkata, oh enggak, saya pikir begini. Oh enggak, begitu saya rasa begini. Enggak, saya pikir begini. Sama aja sekarang. Nah, sekarang jangan kita bangun hidup kita berdasarkan apa kata pikiran kita. Bagi orang yang menggunakan pikirannya lebih utama dari perasaan. Atau sebaliknya, jangan bangun hidupmu dengan apa kata perasaanmu. Bagi Bapak Ibu yang cenderung lebih menggunakan perasaan daripada pikiran. Biasanya kelompok wanita, kaum wanita itu lebih senang menggunakan perasaan. Makhluk perasaan. Kalau kaum pria biasanya lebih menggunakan pikirannya. Ya, makanya biasanya pria-pria nggak punya perasaan. Kira-kira di mana tuh? Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun seluruh hidup kita di atas firman. Apa kata firman? Bukan apa kata pikiran, bukan apa kata perasaan. Kalau perasaan kita tersakiti, wow, perasaan kita akan berkata, akan balas dendam ke orang. Ya kan? Tunggu tanggal mainnya, tunggu kesempatan. Bahkan doa orang yang tersakiti pun aneh. Tuhan, terlalu sakit kurasa, balaskan ya Tuhan kepada dia. Bapak Ibu pernah berdoa begitu? Atau pernah mendengar orang berdoa, Tuhan akan menghukummu? Padahal Tuhan menghukum. Padahal Tuhan itu kan panjang kasih dan panjang sabar gitu. Kadang-kadang kita mengambil alih hukuman Tuhan.
Kenapa? Karena berdasarkan perasaan. Itu sebabnya hidup kita harus dibangun apa kata firman. Intilah dengan firman. Apa kata firman? Firman bilang mengampuni, ya udah mengampuni. Amin, saudara. Firman bilang mengasihi, ya udah mengasihi. Firman bilang taat, ya udah taat. Firman bilang berdoa, ya udah berdoa. Apa kata firman? Mau kau lakukan. Amin, saudara. Bilang sama sebelahnya, kita harus intim dengan firman. Ya, mari kita baca ayat ini, Yohanes 8 ayat 32. Kita baca bersama-sama 3-2 ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, katakan amin. Luar biasa, saudara. Kalau kita tahu firman dan kita mulai belajar merenungkan firman, kita mulai belajar melakukan firman, ayat ini berkata firman itu akan memerdekakan kamu. Amin. Orang yang intim dengan firman adalah orang yang sudah merdeka. Merdeka dari sakit hati, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari ketakutan, merdeka dari tekanan-tekanan hidup ini. Karena firmanlah yang menguasai hidupnya, firmanlah yang menguasai pikirannya, firmanlah yang menguasai hati dan perasaannya. Amin. Ya, itu sebabnya dari awal kita dorong, kita baca firman. Tujuannya apa? Supaya kita intim dengan kebenaran. Dan yang terlihat dari luar, ketika orang melihat kita, ya, yang terlihat itu adalah firman kebenaran. Ya, ada di ayat yang lain berkata, tinggallah di dalam firman. Amin, saudara. Kalau kita tinggal di ruangan ini, yang orang lain lihat apa sih? Kita terlihat nggak di dalam ruangan ini? Enggak terlihat. Kalau orang melihat dari luar, yang orang lihat apa? Gedung ini, karena kita ada di dalam gedung. Jadi kalau kita ada di dalam firman, yang orang lihat dalam diri kita adalah firman. Wah, Bapak ini berbekas. Bapak ini sabar ya, udah disakiti tapi tetap dia sabar. Lalu Bapak ini udah dirugikan tapi tetap dia mengasihi. Yang terlihat itu adalah firman. Amin, saudara. Coba lihat kanan kiri. Apa yang Anda lihat dari hidupnya, saudara? Firman, amin, saudara. Haleluya, karena kita mulai belajar intim dengan firman. Ya, Yesus itu intim dengan kebenaran. Ya, salah satu keilahian Kristus yang kita mau bangun dalam hidup kita, yang kita mau hidupi, ya salah satunya ini, intim dengan kebenaran. Lihat, Yesus kemana-mana pun cerita tentang kebenaran. Ya, tindakan-tindakan Yesus pun mencerminkan kebenaran. Haleluya. Amin, saudara. Nah, yang kedua, intim dengan kasih Tuhan. Kalau kita membangun hidup kita, doa kita intim dengan Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan ditransfer dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Jadi kalau pribadi Allah yang adalah kasih, di mana kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan, sengaja menyediakan waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan, maka kasih yang ada dalam dirinya, bahkan Allah yang adalah kasih itu akan mentransfer kasihnya kepada kita. Jadi kehidupan yang kedua yang harus kita bangun adalah intim dengan kasih. Amin, saudara. Orang yang intim dengan kasih mampu mengasihi diri sendiri seperti Tuhan mengasihi. Ada banyak orang gak bisa mengasihi dirinya. Ada banyak orang gak bisa menerima dirinya. Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kalau aku dilahirkan di keluarga itu, hidup saya akan terjamin kira-kira gitu. Kenapa kulitku putih pekat gitu? Maksudnya, tapi kulit orang itu putih. Kenapa tinggiku ke samping, tinggi orang itu ke atas? Banyak orang nggak bisa menerima dirinya. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara bisa mengasihi diri. Coba lihat dirimu, saudara. Lihat kondisi fisikmu, lihat kondisi
keluargamu, lihat kondisi seluruh hidupmu, saudara bisa nggak mengasihi diri? Kalau saudara belum bisa mengasihi diri, saudara kekurangan kasih. Hari ini saudara butuh kasih. Lihat dirimu, kasihi dirimu seperti Tuhan mengasihi. Saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara. Dia rela mati. Dia panjang sabar. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, udah mati kita semua karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi kalau kita ada hari ini, itu bukti karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan gak pernah lihat saudara lahir dari mana. Tuhan gak pernah lihat background, latar belakang, kondisi. Tuhan gak pernah lihat. Bahkan saudara dipilih oleh Tuhan bukan karena saudara baik. Enggak. Bukan karena saudara jadi orang Kristen sejak dari kandungan. Enggak. Bukan karena saudara rajin ke gereja. Bukan. Saudara dipilih Tuhan karena memang Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi. Amin saudara. Mari kita terima kasih Tuhan. Ya, mari intim dengan kasih harus diaplikasikan pertama sekali, kita harus mengasihi diri. Kita pernah dibeda-bedakan, merasa dibeda-bedakan. Kakak saya begini, adik saya kasih aku, pernah dikasih. Saudara, banyak orang yang tertolak, tapi ketika pulih menerima kasih Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Daud salah satu raja yang paling sukses di daftar list kerajaan Israel. Bahkan Yesus itu disebut anak Daud. Ya, sampai sekarang Daud itu sangat dihargai, dihormati oleh orang Israel. Bahkan bendera Israel itu mereka sebut ya bendera King David. Ya, bendera King David. Saudara tahu masa kecil Daud ditolak oleh papa. Dia berkata di kitab Mazmur, sekalipun papa menolak, tapi dia sudah menerima kasih Tuhan. Papa aku boleh menolak kamu, mama aku boleh menolak kamu. Dia sudah tertolak, dia dibeda-bedakan. Kakak-kakaknya dikasih pendidikan militer semua karena tentara-tentara itu kakak-kakak. Ya, masuk akademi militer semua itu kakak. Dia supaya nggak di rumah anak kecil ini, suruhlah dia di padang gurun menggembalakan domba. Sekarang papanya bukan punya niat untuk menjadikan dia pengusaha domba, enggak. Karena modalnya firman Tuhan berkata hanya 2-3 ekor saja dombanya. Jadi nggak serius papanya memodali dia untuk jadi peternak domba, enggak. Tapi kenapa? Supaya papanya udah suntuk melihat dia di rumah. Haleluya. Tapi Tuhan tahu, Daud tahu Allah itu penuh kasih. Sekalipun papanya menolak dia bisa mengasihi dirinya. Sekalipun dia tertolak, dia bisa mengasihi dirinya. Sekalipun dia bisa dibeda-bedakan oleh papa mamanya, dia bisa mengasihi dirinya. Sekarang kita harus berjalan dengan keintiman kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasihi dirimu seperti Tuhan mengasihi. Bilang sama saudaranya, kasihi dirimu seperti Tuhan mengasihi. Jangan ada yang tertolak di tempat ini. Jangan ada yang merasa dibeda-bedakan di tempat ini. Jangan ada yang merasa nggak menerima keberadaannya di tempat ini. Amin saudara, kenapa aku belum lahir? Ya, dan lain sebagainya. Haleluya. Kenapa saya dilahirkan di suku ini? Aku nggak suka suku ini. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Terimalah kasih Tuhan pagi hari ini. Amin. Kenapa penting kita mengasihi diri kita, saudara? Ya, karena kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita, kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain. Nggak bisa. Mengasihi dirimu sendiri aja, saudara nggak mampu. Apalagi mengasihi orang lain, itu nggak bisa. Padahal firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Amin, saudara. Dan firman itu meningkat. Kasihilah musuhmu.
Kalau sesama aja kita sulit mengasihi, bagaimana mengasihi musuh? Sementara musuh harus kita kasihi. Musuh nggak boleh dibalas. Dibalasnya dengan kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi inti dengan kasih, aplikasinya adalah kita mampu mengasihi, bahkan memberkati orang yang membenci kita. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kasihilah musuh. Amin. Jadi sesama ya. Meningkat. Kasihilah musuh. Untuk musuh nggak cukup juga mengasihi. Ya, doakanlah orang-orang yang membencimu. Saudara udah sanggup mendoakan orang-orang yang membenci saudara? Kemudian ada perintah meningkat lagi. Berkatilah musuh. Kasih sesama, kasih musuh, doakan musuh, berkati musuh. Tanya sebelahnya, kamu udah di tingkat mana? Kualitas iman saudara ada di level mana? Atau masih di level paling dasar, mengasihi diri sendiri juga belum goal, belum sukses. Saudara, Allah adalah kasih. Kalau kita bangun waktu kita, baca firman dengan sengaja, berdoa dengan sengaja, Allah yang adalah kasih itu akan memenuhi hati saudara dengan kasih Kristus, sehingga kita bisa mengasihi diri sendiri. Katakan bersama saya, mengasihi diri sendiri. Yang kedua, kita bisa mengasihi musuh. Katakan bersama saya, mengasihi musuh. Sampai ke level berikutnya tadi, berdoa buat musuh dan memberkati musuh. Amin, saudara. Kalau saudara itu memberkati musuh, saudara tanya nomor rekening musuh saudara. Mulai praktekkan firman ini, karena kita kan belajar itu dengan kebenaran juga. Amin. Haleluya. Berikutnya saudara, tingkatan berikutnya adalah kita mengimpartasikan kasih Kristus yang ada dalam diri kita kepada Haleluya. 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 Pada orang lain melalui pelayanan kita. Jadi kita melayani orang-orang. Pelayanan yang paling tertinggi adalah pelayanan yang bersentuhan dengan orang lain. Itu pelayanan yang paling tertinggi. Dan kita didorong untuk terlibat di area ini. Bersyukur Bapak Ibu memberi diri Bapak Ibu melayani tim ibadah raya. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi tingkatkan pelayanan kita harus sampai berdampak bagi orang lain. Ya. Pelayanan yang paling tertinggi, sekali lagi pelayanan yang bersentuhan dengan orang, berkaitan dengan orang, memuridkan dia, menolong dia, dan lain sebagainya. Dan kemudian kepada pelayanan yang berkaitan dengan orang lain harus digerakkan oleh belas kasihan. Kalau nggak, kita akan melayaninya dengan terpaksa. Kalau nggak, kita akan melayani dan berhenti di satu titik. Tetapi kalau pelayanan kita karena belas kasihan kepada orang lain, wow, orang lain akan diubahkan, tapi kita juga akan terus meningkat, dan akan ada mujizat-mujizat yang besar di dalam pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan. Haleluya. Mari kita lihat ayat ini saudara. Kita ulang ayat 31 baca, Markus pasal 6. 3-2 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Amin saudara. Tadi kita udah bahas ya, schedule-nya Yesus padat banget sampai makan pun tidak sempat. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat sunyi dan mereka betul-betul melakukan ini. Mari kita pergi ke tempat sunyi. Mereka naik perahu ke tempat sunyi. Tapi saudara tahu, kalau kita baca keseluruhan dari ayat itu, ya, ternyata orang-orang yang ada di tempat itu, saudara, mereka cari Yesus.
Dan mereka tanya, oh Yesus kemana? Oh Yesus sudah menyeberang ke sana. Mereka kejar. Mereka kejar nggak pakai perahu, karena 5.000-an orang kan. Berapa perahu yang bisa menampung 5.000 orang? Ya waktu itu tentu belum ada kapal-kapal yang besar, ya hanya perahu-perahu biasa misalnya, ya. Nah, karena itu danau, beda dengan di laut. Kalau di laut besar, di lautan luas, pasti ada kapal-kapal besar. Kalau di danau, ya itu hanya kapal-kapal yang nggak mungkin bisa menampung 5.000 orang. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka berenang? Nggak juga. Mereka jalan darat, saudara. Kalau Yesus menyeberang danau, mereka jalan darat. Wah, demi cari Yesus. Wah, jadi cari Yesus itu harus antusias. Bilang sama saudaranya, cari Yesus harus antusias. Jalan darat. Yesus sudah pergi jauh, mereka kejar jalan darat, saudara. Dan mereka akhirnya ketemu. Ketika Yesus melihat respon mereka yang haus kepada Tuhan, apa yang Yesus sampaikan? Ayat 34. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ketika Yesus mendarat, jadi ketika Yesus tadi naik perahu dan kemudian mendarat di pantai, kita lanjutkan. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ternyata Yesus juga nggak jadi istirahat, nggak jadi ngaso. Schedule makan udah tertunda, schedule istirahat juga tertunda karena belas kasihan. Bapak Ibu, orang yang intim dengan kasih Tuhan, ya, saudara, dia akan care kepada orang. Sekalipun dia sibuk, dia akan juga memberi waktu, bukti kepedulian kepada orang. Amin, Bapak Ibu saudara. Ada banyak orang, alasan orang nggak mau melayani karena apa? Sibuk. Alasan klasik. Kita akan mau menghidupi keilahian Kristus. Kita lihat Kristus, Yesus sibuk banget, banget, gitu. Sampai istirahat juga nggak ada. Waktu istirahatnya itu yang dia pakai. Ini kan waktu istirahatnya Yesus. Itu yang dia pakai untuk melayani orang. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saya berdoa pagi hari ini supaya belas kasihan Tuhan menggerakkan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang peduli di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kita membangun karir usaha kita, tapi tetaplah hidupi keilahian Kristus, intim dengan kasih Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Ya, kemudian Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, karena mereka belum makan, bayangkan dari seberang jalan ke seberang sana, ya, cari Yesus. Mereka juga demi cari Yesus, schedule makan juga dilupakan. Amin, saudara. Demi cari Yesus, saking antusiasnya kepada Yesus, mereka pun nggak sadar ternyata kita belum makan. Wow. Saudara, ketika Yesus selesai ngomong, selesai ngajar, Yesus lihat mereka udah kelaparan. Ada yang mukanya udah pucat mungkin ya, karena saking laparnya ya. Udah nggak bisa berdiri saking laparnya, ketika berdiri udah berkunang-kunang gitu kan ya. Saking laparnya Yesus bilang, kita harus kasih makan. Cuman problemnya adalah di tempat itu nggak ada toko roti yang bisa menyuplai untuk 5.000 orang. Nggak ada. Nggak ada restoran nasi Padang di situ. Karena itu bukan di Indonesia, ya kan? Hanya di Indonesia yang ada nasi Padang. Apalagi warteg nggak ada di situ. Intinya nggak ada toko makanan yang bisa menyuplai 5.000 box. Saudara, ada bakery, ada Joko Bakery. Joko Bakery hanya ada di Pondok Gede. Pemiliknya ada Pak Joko. Haleluya. Bapak Ibu saudara,
karena belas kasihan, maka Yesus memberi makan. Hanya modal 5 roti 2 ikan. Semua kenyang. Dan masih ada sisanya. Dari sini kita belajar, kalau kita, hati kita digerakkan oleh belas kasihan melayani orang, lihat, mujizat pasti terjadi kepada orang yang kita layani, dan kepada kita yang memberi waktu kita di tengah kesibukan, pasti mengalami mujizat Tuhan. Bilang sama saudaranya, kita pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin saudara. Intimlah dengan kasih Tuhan. Aplikasikan kasih Tuhan itu dalam perjalanan hidup saudara. Aplikasikan kebenaran dalam perjalanan kita. Intim dengan kasih Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, intim dengan kuasa Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kali ini saya ajak kita membuka Alkitab kita. Kita baca satu bagian dari kisah tadi, ayat 45, Markus pasal 6, ayat 45 sampai 51. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, mari kita baca. Saya baca ayat 45, Bapak Ibu Saudara baca ayat 46 dan seterusnya, kita bergantian. Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang tadi maksudnya, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Haleluya. Kembali ke slide saya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 45 yang kita sudah baca tadi, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Jadi Yesus suruh mereka, kita pergi ke seberang. Ada tujuannya. Amin saudara. Perjalanan hidup kita harus jelas arah dan tujuannya. Haleluya. Coba tanya sebelahnya, arah perjalananmu udah jelas belum tujuannya? Perahu kehidupanmu jelas nggak mau mendaratnya ke pelabuhan mana Bapak Ibu? Jelas? Ya, jangan izinkan saudara berjalan tapi nggak tahu kemana. Kita mau kemana ya? Haleluya. Amin saudara. Jadi jelas tujuannya. Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita, itu juga jelas ada tujuannya. Amin. Panggilan Tuhan jelas ada tujuannya. Ya, kita skip dulu sedikit ini. Oke. Saya ajak kita melihat dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 3-2 ya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kampung domba, dari tempat-tempat domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang sederhana ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapapun yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan itu jelas ada tujuannya. Amin. Daud dipanggil oleh Tuhan dari nobody, dari seseorang yang bukan siapa-siapa.
Ya, Daud dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dengan kondisi hati yang hancur-hancuran, karena dia ditolak, karena dia dibeda-bedakan. Ya, dia tidak punya tidak punya kualitas untuk dipilih sebenarnya. Jadi bukan karena Daud itu orang hebat dipilih Tuhan, bukan. Ya, tapi karena Tuhan mengasihi Daud sekali lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi jelas ke arah mana Daud dipanggil, jelas tujuannya. Perjalanan hidupnya jelas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Daud diambil dari antara kandang kambing dombanya. Jelas dari mana dia memulai panggilan itu, dari mana dia mulai menerima panggilan itu, ke arah mana itu ada kejelasan juga. Ya, tujuannya adalah untuk menggembalakan Yakub umatnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Daud akhirnya juga karirnya menjadi raja, tapi tujuannya dia menjadi raja bukan hanya sekedar membuktikan kepada papanya bahwa papa salah menolak saya. Saya sudah jadi raja. Dia jadi raja bukan dia ingin membuktikan kepada abang-abangnya, kamu dulu dibedakan, saya jadi raja. Enggak. Tujuannya walaupun Tuhan menjadikan dia menjadi top leader di satu bangsa, tapi tujuannya jelas. Apa? Menggembalakan, mengarahkan, menuntun semua orang Israel ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerajaan, singgasana, posisi menjadi raja itu hanya sebuah kendaraan, sebuah alat, tapi tujuan utamanya mengarahkan bangsa Israel, menggembalakan umat Israel. Selama ini kan dia menggembalakan kambing domba. Kalau dia jadi gembala, nggak bisa menggembalakan Israel. Ya, untuk menggembalakan Israel dia harus jadi raja. Bapak Ibu Saudara, lihat ayat ini. Saya berdoa ayat ini terjadi kepada saudara. Tuhan akan membawa saudara, Tuhan akan membawa karir saudara semakin meningkat, ya, dan sampai kepada top di mana saudara rindukan. Tapi dengar, ada kepentingan Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan membuka pintu-pintu dan mendudukkan saudara di posisi yang tertinggi? Tujuannya adalah menggembalakan iman. Inilah cara pandang Alkitab terhadap kesuksesan, terhadap keberhasilan. Dunia mencari itu, dunia mengusahakan itu. Bagaimana saya supaya naik, bagaimana supaya saya jadi pemimpin, bagaimana supaya saya jadi bos, membawahi banyak orang, punya berkat banyak dan lain sebagainya. Dunia cari itu. Tapi Tuhan akan mengangkat kita di posisi itu. Supaya apa? Menuntun banyak orang. Sekali lagi, itulah cara pandang Alkitab kepada keberhasilan. Tuhan, saya berdoa sungguh, Tuhan akan menuntut, Tuhan akan membuka pintu, Tuhan akan membawa dan mendudukkan Bapak Ibu Saudara kita semua di posisi-posisi yang strategis. Tujuannya jelas, untuk menuntun banyak orang. Itulah tujuannya. Amin, Bapak Ibu. Jelas tujuannya. Jadi kalau saudara sudah ada di posisi ini, jangan lupa tujuannya. Bilang sama saudaranya, kalau kau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa tujuannya Tuhan. Haleluya. Banyak orang salah kaprah. Ya, saya kenal dengan beberapa orang saudara, ketika menjadi hidupnya nobody, nggak siapa-siapa, ya kan, rajin kali ke gereja, rajin kali berdoa, bantu-bantu di gereja. Akhirnya kesetiaannya melayani Tuhan, beribadah dan cari Tuhan saudara, akhirnya dia mulai diberkati, pintu berkat mulai terbuka, pintu berkat mulai terbuka. Tapi saudara, ketika dia sampai kepada puncak di mana dia memang merindukan, dia berkata, maaf, aku sudah sibuk, no time for God, gak ada lagi waktu ibadah, gak ada lagi waktu melayani. Saudara, salah kaprah, memandang kesuksesan dari cara pandang. Pelayanan, hubungan dengan Tuhan seolah-olah menjadi gangguan dengan keberhasilan dan kesuksesannya di dunia ini. Itu cara pandang dunia. Cara pandang Alkitab terhadap kesuksesan gak seperti itu. Tuhan akan membawa saudara. Gembala jadi raja itu mungkin gak? Gak mungkin.
Di kerajaan itu saudara ada aturan. Di mana-mana namanya kerajaan, karena bukan republik. Kalau republik kan masyarakat yang pilih siapa rajanya, siapa presidennya. Kalau di kerajaan, bapaknya raja, anaknya kan menggantikan jadi raja. Anaknya lagi kan gitu kan. Jadi garis keturunan raja ini udah nggak bisa digeser nih. Dan itu undang-undang, dan itu hukum kerajaan juga di Alkitab. Jadi Daud nggak mungkin jadi raja karena kualitas, menyangkut kualitasnya memimpin nggak punya. Menyangkut keturunan raja apalagi. Raja yang memerintah pada waktu itu siapa? Saul. Daud dengan Saul beda sekali. Nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan famili, beda suku. Tapi demi kepentingan Tuhan yang nggak mungkin akan jadi mungkin. Demi kepentingan Tuhan, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Demi kepentingan Tuhan atas hidupmu saudara, apa yang kau pikir itu terbatas akan diterobos oleh Tuhan. Jangan lupa, kepentingan Tuhan apa? Menggembalakan orang, menuntut banyak orang. Jadi kalau saudara udah di posisi itu, mulailah. Dan Daud tidak memulai ketika dia sudah di situ. Daud sudah memulai dari awal. Kapan nanti kita akan kupas Daud lebih dalam? Ya, saya takut jauh melebar nanti ya, kita kembali ke sini. Tapi intinya dia sudah memulai menggembalakan sedikit orang. Sebelum nanti dia jadi raja, menggembalakan satu bangsa, menuntun banyak bangsa. Amin saudara. Nah, kita kembali pada tadi. Jadi tujuannya ketika Yesus berkata, marilah kita ke Betsaida, marilah kita ke seberang. Berarti ada tujuannya. Haleluya. Amin saudara. Tujuan hidup kita udah jelas ya. Dan Tuhan akan membawa dan mengarahkan kita, membuka pintu-pintu, membuka kesempatan-kesempatan, mendudukkan kita di posisi-posisi tertentu untuk menuntun banyak orang. Itulah tujuannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya dengan intim dengan kebenaran, intim dengan kasih Tuhan, maka kita juga harus intim dengan kuasa Tuhan. Yang sebenarnya kuasa Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Bilang sama saudara, kuasa Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita pakai atau enggak, kan gitu sebenarnya. Ya, saudara, kita pakai kuasa itu enggak? Kita gunakan kuasa itu enggak? Di dalam perjalanan kita, panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, kita mengawali panggilan Tuhan, dan Tuhan akan bawa kita kepada tujuan utama tadi, saudara. Apakah kita menggunakan kuasa Tuhan itu? Apakah kita menggunakan intim dengan Tuhan di dalam perjalanan ini, saudara? Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita perhatikan seseorang yang intim dengan kuasa Tuhan tidak berada di bawah kendali atau sistem atau hukum dunia ini. Orang yang mengaplikasikan keintimannya dengan Tuhan, saudara, nggak akan di bawah kendali sistem dunia. Saudara nggak akan di bawah kendali hukum dunia. Kita udah lihat contoh yang kita baca tadi. Hukum mana yang bisa menjelaskan Yesus bisa berjalan di atas air? Nggak ada. Ya kan? Benar. Kalau ada hukum, kalau ada benda padat gitu kan dimasukkan di air pasti tenggelam. Hukum apa itu? Siapa di sini? Hukum Archimedes. Ya kan? Masih ingat fisika ya? Ya. Saya banyak lupa fisika. Padahal SMA saya 3 tahun aja ya kan. Ya ada teman saya 4 tahun SMA-nya, saya 3 tahun. Haleluya. Saudara, siapa yang bisa menjelaskan? Artinya ketika Yesus intim dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam dirinya, dia nggak ada di bawah kendali dunia ini, sistem dunia. Dia di atas sistem dunia. Wow. Saudara harus paham kita harus paham betul dengan kuasa Tuhan ini. Jangan batasi kuasa Tuhan. Saudara tidak akan pernah berada di bawah kendali dan sistem dunia. Semua orang takut virus corona ada. Tapi saya mau bilang, orang yang intim dengan kuasa Tuhan
Kita perlu takut. Haleluya. Amin, saudara. Memang ya kita perlu waspada, cuci tangan dan lain sebagainya, pakai masker, monggo silakan dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah takut oleh apapun kira-kira. Kemarin ketika kita doa bersama di sini, saya berkata bahwa orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, sebenarnya maut pun gak bisa merenggut kita. Gak bisa. Bilang sama sebelahnya, maut tidak bisa merenggut kami. Maut tidak bisa. Karena musuh terakhir yang Yesus sudah kalahkan itu maut. 1 Korintus berkata, maut di manakah sengatmu? Yesus tantangin ketika Yesus bangkit dari kematian. Yesus tantangin, maut di mana sengatmu? Di mana kuasa? Aku sudah kalahkan maut. Haleluya. Jadi kalau ada orang Kristen yang meninggal, di pemahaman saya adalah karena memang waktunya Tuhan bagi orang itu, bukan karena maut. Bapak Ibu sering dengar kisah kesaksian orang kecelakaan mobil, brengsek, mobilnya hancur tapi orangnya selamat gitu kan. Saudara, itu orang-orang yang mengandalkan intim dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi maut juga gak bisa merenggut kita. Jadi gak usah takut virus corona. Bilang sama saudara, jangan takut virus corona. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Ya, orang-orang yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan yang takut. Saya berharap di sini nggak ada yang menimbun masker ya. Karena takut ya. Atau ambil kesempatan ya. Ambil kesempatan di tengah kesempitan ya. Kita beda dengan orang luar. Karena apa? Ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, oke, ini kita udah baca tadi. Mari kita lihat ketika murid-murid Yesus berjalan dengan perahu, apa yang mereka alami, saudara? Ayat 48, mari kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Wow, saudara, ternyata perjalanan murid-murid Yesus kepada tujuan mereka itu dihalangi oleh angin yang kencang yang menimbulkan gelombang laut, sehingga untuk memenuhi panggilan itu, untuk memenuhi perjalanan itu sampai ke tujuan, mereka susah payah mendayung. Coba lihat wajah kanan kiri, ada wajah-wajah yang capek sekali mendayung kehidupannya. Susah payah. Aduh, perahu harus jalan, tapi harus didayung. Ombak begitu besar, angin begitu kencang menghadang perjalanan saya. Wajahnya capek, susah, sampai nggak bisa tidur. Ada di sini? Kalau ada, terima kuasa Tuhan. Amin. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita harus intim dengan kuasa Tuhan. Tuhan tahu, iblis tahu, ujung perjalanan kita kan akan berdampak bagi orang. Iblis tahu, sehingga melalui hidupmu akan banyak orang yang diselamatkan. 10, 15, 20, 30 orang melalui hidupmu seorang akan sebanyak itu saudara bawa kepada Tuhan. Karena itulah tujuannya tadi. Iblis tahu. Nanti kita lihat di ujung di Betsaida sana apa yang terjadi. Kita lihat nanti saudara. Iblis tahu. Itu sebabnya iblis coba menghadang perjalananmu. Itu sebabnya iblis coba menghadang karirmu kok nggak naik-naik. Karena Tuhan tahu, iblis tahu kalau karirmu naik, engkau akan lebih banyak lagi mempengaruhi orang. Iblis tahu sehingga dia coba hadang. That's why, itu sebabnya di dalam perjalanan kita harus intim dengan kuasa Tuhan. Amen. Kalau enggak, kita akan tenggelam dengan angin sakal, dengan gelombang yang besar. Bilang sama saya, kamu mau tenggelam gak? Udah susah payah, tenggelam pula. Ya kan? Banyak orang gak sadar perjalanan hidupnya dihadang oleh kuasa gelap. Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan kalah dengan tantangan, jangan kalah dengan kuasa-kuasa dunia ini.
Kita punya kuasa. Tuhan yang memberi kuasa dalam diri kita lebih besar daripada kuasa. Saudara, murid-murid Yesus ini mereka nggak intim dengan kuasa Tuhan. Untuk Yesus datang. Akhirnya singkat cerita, Yesus datang dan meredakan angin itu sehingga mereka sampai ke seberang. Untuk sampai ke tujuan, untuk sampai ke panggilan Tuhan yang sebenarnya, tidak ada cara lain. Intim dengan kuasa Tuhan. Angin yang coba menghadang saudara, apa yang coba menghadang saudara? Dengan kuasa yang ada dalam diri, itu bisa reda, itu bisa tenang, itu bisa teduh, sehingga saudara sampai kepada tujuannya. Amin, Bapak Ibu. Apa yang ada di tujuan sana? Ya. Ketika Yesus dari awal ngomong, mari kita ke sana. Ketika Yesus pilih saudara untuk menjadi berkat, Yesus sudah lihat sesuatu yang besar terjadi akan saudara lakukan bersama Yesus di ujung sana di depan. Ya, apa yang terjadi di ujung sana? Mari kita lihat gambarannya, Bapak. Ayat 53 sampai 56 dari Markus pasal yang sama. Mari kita baca sama-sama. 3 ya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai membusung orang-orang sakit di atas jidatnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Sekarang itulah yang terjadi di ujung, dan itulah ujung panggilan. Tapi dalam menuju ke sana, hadangan pasti ada, karena iblis nggak suka. Saudara, kalau saudara nggak berjalan dalam kuasa Tuhan, saudara akan kalah. Dan menggenapi panggilan juga harus berjalan dalam kuasa Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan orang lain? Hanya kuasa Tuhan yang ada dalam diri. Mumpung orang takut sakit corona, ini kesempatan bagi kita untuk cerita tentang Yesus. Atau mungkin sudah ada yang sakit, datang doain. Haleluya. Amin. Ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Yesus berjalan di pasar-pasar, dari kota-kota, desa-desa, kampung-kampung, pasar-pasar. Misalnya Yesus jalan di pasar Kecapi misalnya ya. Pasar itu kan tempat orang berkerumun ya. Tiba-tiba banyak orang datang, saudara, dan mereka semua sembuh. Apa yang menyembuhkan? Kuasa Tuhan. Mari berjalan dengan kuasa Tuhan. Amin. Oke, terakhir. Ya, slide terakhir. Kita baca ayat ini, Matius 28 ayat 18. Kita baca sama-sama 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Jadi semua kuasa yang ada di sorga, katakan bersama saya, kuasa yang di sorga. Semua kuasa yang ada di bumi, katakan bersama saya, kuasa yang ada di bumi. Semuanya itu sudah ada di tangan Yesus. Katakan amin. Dan kuasa itu sudah diberi kepada kita. Kisah 1:8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang mana? Di surga dan di bumi. Ketika kamu menerima Roh Kudus. Amin. Jadi dalam diri kita sudah ada kuasa. Ayat terakhir. Ya, tadi terakhir, ini terakhir kali. Oke. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tim pemusik bisa bersama dengan saya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, kuasa Tuhan dalam diri kita. Ini tanda-tanda orang percaya
percaya, bukan tanda-tanda seorang pendeta, bukan tanda-tanda seorang hamba Tuhan, tanda-tanda seorang pengawas harian. Oh, ini tanda-tanda orang percaya. Tanya saudara, kamu orang percaya nggak? Kalau kita orang percaya, tanda-tanda ini ada. Amin, saudara. Usir setan. Saudara takut setan atau setan takut saudara? Kalau saudara takut setan, berarti tanda ini belum tergenap. Tapi kalau setan takut saudara, berarti saudara orang percaya. Haleluya. Amin. Jadi orang percaya nggak takut setan. Justru setan yang takut. Ya. Kalau misalnya ada kumpulan setan, udah datang nih, mendingan kita pergi aja daripada diusir. Terasa hadirannya. Amin. Berikutnya apa saudara? Berbicara dalam bahasa baru. Kemudian mereka memegang ular. Perhatikan saudara, memegang ular, minum racun maut. Ini adalah hal-hal yang coba membinasakan atau merenggut nyawa kita. Ini maut. Tapi saya berkata tadi bahwa kuasa orang yang intim dengan kuasa Tuhan, maut pun tidak berkuasa dalam dirinya. Ya, Paulus pernah digigit ular kobra. Kemarin saya cerita di sini. Digigit ular kobra. Orang pikir dia sudah mati, tapi nggak apa-apa. Ayat ini tergenap. Sekalipun saudara dalam menggenapi panggilan saudara digigit ular misalnya atau binatang buas atau apa, saudara nggak akan apa-apa karena ada kuasa Tuhan dalam diri saudara. Sekalipun minum racun maut, saudara pergi ke tempat seseorang misalnya, tanpa saudara sadari, saudara dikasih minum makanan yang sudah ada racunnya, saudara nggak akan apa-apa karena kuasa Tuhan dalam diri saudara. Jadi maut tidak bisa merenggut saudara kalau kita intim dengan kuasa Tuhan. Amin saudara. Doain orang sakit, orang sakitnya bisa sakitnya sembuh, bisa juga sembuh selamanya ya, tergantung permintaan. Jadi kalau doain orang sakit, tanya ibu atau bapak, ibu mau sembuh atau mau sembuh selamanya? Ya kadang-kadang kan sudah ada yang memang usianya udah senior banget gitu kan, saya mau sembuh selamanya saja. Ya udah tinggal doain. Maka yang dia berkata, maka kan sembuh. Tunggu beberapa waktu, Tuhan akan panggil dia. Atau Tuhan akan sembuhkan dia. Tergantung doa kita. Karena kuasa sudah ada dalam diri kita. Itu sebabnya dalam perjalanan kita, mari kita intim dengan kebenaran, intim dengan kasih, dan intim dengan kuasa Tuhan. Kita hidupi keilahian Kristus.